Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel YouTube Putri. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsentrasi larutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahayu Putri Ilahi dengan NIM 1830110012 dari jurusan Tadis Kimia IAIN Batu Sangkar. Nah, langsung saja ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsentrasi larutan. Selanjutnya, konsentrasi larutan. Sebelum kita mengetahui konsentrasi larutan itu, kita harus mengetahui yang pertama larutan. Larutan itu sendiri adalah campuran homogen yang terbentuk dari reaksi antara dua senyawa, di mana suatu zat akan berperan sebagai pelarut dan zat lain berperan sebagai zat terlarut. Nah, itu adalah larutan. Yang kedua yaitu zat terlarut. Zat terlarut adalah jenis zat yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan jumlah zat terlarut di dalam larutan cenderung lebih banyak. Kedua jenis zat ini kemudian akan memberikan pengaruh yang besar terhadap konsentrasi larutan. Yang selanjutnya, konsentrasi larutan itu untuk dapat menunjukkan kepekatan suatu larutan yang didapatkan melalui perbandingan jumlah zat terlarut dan zat pelarut digunakan besaran konsentrasi larutan. Nah, yang selanjutnya yaitu jika zat terlarut pada suatu larutan semakin banyak, maka konsentrasi larutan tersebut akan menjadi lebih tinggi atau bisa juga disebut larutan pekat, begitu pula sebaliknya. Dan yang selanjutnya yaitu jika jumlah zat terlarut di dalam larutan itu kecil, maka larutan disebut larutan encer. Dan yang keempat yaitu jika zat terlarut dalam larutan tersebut mencapai jumlah yang maksimum yang dapat larut dalam pelarut tersebut, larutan tersebut disebut sebagai larutan jenuh. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam dari konsentrasi larutan atau rumus dari konsentrasi larutan. Yang pertama yaitu kemolaran. Kemolaran itu sendiri yaitu kemolaran atau molaritas adalah satuan konsentrasi dari larutan yang dapat menunjukkan jumlah mol dari zat terlarut di dalamnya 1 liter larutan. Nah, dan yang untuk rumus yang digunakan pada kemolaran ini seperti pertama, molaritas atau M besar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan atau L sama dengan mol zat terlarut per volume larutan atau ml. Dan ada juga persamaan yang digunakan yaitu molaritas atau M besar sama dengan massa zat terlarut GR dalam satuan gram per mr zat terlarut dikali 1000 per volume larutan atau mililiter. Nah, itu yang digunakan untuk persamaan kemolaran untuk mencari kemolaran. Dan yang kita langsung aplikasikan ke contoh soal. Contoh soal dari kemolaran yaitu hitunglah kemolaran glukosa jika 17,1 gram sukrosa C12H12O11 dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Nah, dari ini kita akan membahas langsung. Yang pertama diketahui massa sukrosa sama dengan 17,1 gram. Yang kedua mR dari C12H22O11 yaitu 342. Nah, untuk volume yaitu 500 ml dijadikan liter menjadi 0,5. Nah, yang ditanya pada pertanyaan ini yaitu hitunglah kemolaran glukosa atau kita mencari kemolaran dari glukosa C12H22O11. Oke, langsung kita jawab. N, pertamanya kita cari N-nya. N sama dengan gram per mR sama dengan 17,1 gram per 342. Sama dengan 0,05 mol. Untuk mencari kemolaran, kita menggunakan N per V sama dengan
M per V 0,05 per 0,5 dan kemolarannya 0,1 mM. Baiklah, ini adalah salah satu contoh dari pengaplikasian kemolaran. Yang selanjutnya yaitu konsentrasi yang kedua yaitu molalitas. Molalitas atau kemolaran hampir mirip dengan molaritas, namun ada yang membedakan yaitu besar pelarutnya. Jika molaritas menggunakan besaran pelarut dalam volume, molalitas menghitung konsentrasi dengan perbandingan mol dalam satu satuan berat atau dalam satuan kilogram pelarut. Nah, untuk pengaplikasian rumus molalitas yaitu molalitas atau M kecil jumlah mol zat terlarut per massa zat pelarut atau dalam satuan kilogram atau sama dengan massa zat terlarut gram per mR zat terlarut dikali 1000 per massa zat terlarut atau gram. Nah, ini adalah rumus molalitas yang digunakan pada konsentrasi larutan. Dan yang selanjutnya kita langsung mengaplikasikan ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini yaitu 40 gram NaOH yang dilarutkan dalam 8 kg air. MR NaOH sama dengan 100 gram per mol. Berapa molalitas NaOH? Nah, kita terlebih dahulu kita ketahui apa dari soal tersebut. N-nya 40 gram dikali 1000 sama dengan 40.000 mol. B sama dengan 8 kg sama dengan 8.000 gram. MR-nya 100. Yang ditanya di sini adalah molalitas atau M kecilnya ya. Langsung kita jawab, M sama dengan M per P atau gram dikali 1000 per MR dikali P. Sama dengan 40 dikali 1000 per 100 dikali 8.000 sama dengan 40.000 per menjadi 0,05 molar. Itu berarti kita sudah mengetahui 40 gram NaOH yang dilarutkan dalam 8 kilo air dengan MS 100, maka didapatkan molalitas NaOH yaitu 0,05 molar. Ini adalah untuk contoh molalitas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, konsentrasi larutan yang ketiga, fraksi mol. Besaran konsentrasi larutan yang kali ini adalah fraksi mol. Fraksi mol ini dapat menunjukkan perbandingan dari konsentrasi mol zat baik zat terlarut maupun zat pelarut dengan larutan tersebut. Nah, untuk pengaplikasian rumusnya, rumus dari fraksi mol yaitu HA sama dengan Na per Na ditambah B, atau SB sama dengan MB per Na ditambah MB. Keterangannya, SA yaitu fraksi mol zat pelarut, SB itu fraksi mol zat terlarut, Na yaitu mol zat pelarut, NB yaitu mol zat pelarut. Nah, di sini ada di PPT ini dijelaskan, ingat XA ditambah XB sama dengan 1. Sama. Nah, pengaplikasikan dalam contoh soal fraksi mol yaitu sebuah larutan terdiri dari 3 mol zat A, 3 mol zat B, dan 4 mol zat C. Hitung fraksi mol dari masing-masing zat tersebut. Nah, kita ketahui terlebih dahulu Na 3, Nb-nya 3, Nc-nya 4. Yang ditanya M, yaitu fraksi mol dari masing-masing zat itu. Jawab, XA-nya sama dengan Na per Na ditambah Nb ditambah Nc. Sama dengan 3 per 3 ditambah 3 ditambah 4 dengan hasil 0,3 untuk zat A. Yang untuk zat B, XB sama dengan NB per Na ditambah NB ditambah Nc sama dengan 3 per 3 tambah 3 ditambah 4 dengan hasil XB yaitu 0,3. Mohon maaf sebelumnya di sini saya salah penulisan, sebenarnya ini adalah XB bukan XA ya. Nah,
Dan yang selanjutnya yaitu untuk mencari zat mol C. Dan di sini NC sama dengan per Na ditambah Nb ditambah Nc, Xc sama dengan 4/3 ditambah 3 ditambah 4 dengan hasil Xc yaitu 0,4. Dan maaf lagi di sini saya juga salah dalam mengetik atau salah dari saya tidak cek kembali apa yang saya ketik. Nah, baiklah langsung saja. Jadi total dari XA ditambah XB dan tambah XC sama dengan 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,4 sama dengan 1. Baiklah, mungkin hanya itu contoh dari fraksi mol. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsentrasi larutan, yaitu yang pertama kita membahas molalitas dan kemolaran serta fraksi mol. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dan atas semua kekurangannya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.